Kalau lu suka suara motor kayak gitu, itu berarti lu salah beli. Aslinya seperti ini. Oke, balik lagi di channel Sinyodiki. Sesuai janji gue kemarin, gue bilang kalau videonya rame, gue akan ulas semua plus minusnya. Dan waktu pas gue upload video ini lumayan ya. Sekarang sih kayaknya udah 9 ribuan ya yang nonton. Dan di sini nih banyak banget yang pada nanya. Oke, gue jawabin satu-satu di video ini ya. Oke, gue mulai dari kekurangannya dulu deh. Kekurangan pertama itu ada di lampu. Oke, minusnya ini lampu. Lampunya nggak terang. Kalau malam kayak gini. Nah, ini kondisi di rumah ya, kayak begini nih. Padahal masih ada dibantu lampu rumah-rumah. Lihat tuh, udah terang. Nah, ini kondisi di jalan raya pas lagi sepi. Ada lampu atas aja sih tuh, lampu sedikit. Kayak begini. Dia tuh pakai LED stripnya gitu ya. Ya buat aksen doang. Terus bohlamnya itu nggak terang. Mungkin solusinya adalah kita ganti LED yang lebih terang atau tambahan lampu tembak sih. Kayaknya di Shopee atau Tokped banyak sih. Cuma tinggal harus cari bengkel aja buat pasangnya. Yang kedua, sennya. Kalau kita sen itu dia nggak mau balik atau kita nggak ada pencetan gitu buat normal. Kalau dulu di PCX tuh atau di Yamaha kalau nggak salah tinggal tekan tengah itu udah normal gitu. Solusinya gue belum tahu, tolong di komen ya. Ada solusi ya buat sen ini biar netral gitu. Ketiga tuh di speedometernya nggak ada jam. Come on Polytron, ini masa lu tinggal tambahin jam aja sesimpel itu lu nggak bisa? Padahal di sini masih ada ruang kosong nih, gue tambahin jam nih. Apa mau di sini? Nah, paling solusinya kita beli di Shopee lagi atau Tokopedia deh, biar ada jam di motor ini. Oke, yang keempat itu menurut gue annoying, ada lampu rem. Kalau ini lampu merah rem gini, buat gue tuh nggak perlu, karena kalau misal di mobil nih, kebanyakan lampu tuh kita jadi ori gitu. Ini kenapa ya? Salah pencet kah? Atau engine brake kah? Kalau engine brake kan orange. Terus kalau di mobil itu merah itu kayak handbrake. Jangan-jangan gue pencet handbrake kayak gitu. Yang kelima masih di speedometer, yaitu ngerisetnya. Ngerisetnya tuh ribet. Gue ngeliat di YouTube tuh harus pakai standar dulu, pencet apalah, pencet itulah gitu loh. Kalau dulu di PCX tuh tinggal pencet sekali, cat ngeriset udah odometernya. Nih, katanya nih. Ngeriset. Enggak. Standar gua. Oke, yang kelima itu dia ada mode D normal sama S tuh mungkin buat sport. Jadi D-nya itu dia di limit cuma 60 km per jam. Nah, kalau lu di jalan raya better lu pakai S deh, karena buat nyelip-nyelipnya kalau pakai D tuh nggak dapat. Terus kalau ngelawan angin gitu lu nggak dapat pakai D deh, bikin capek hati. Mending lu pakai S, itu kencang banget, enak banget, udah kayak motor biasa deh. Oke, lampu udah, stang udah, speedometer udah. Yang satu lagi tuh ini pijakan kaki nih. Nah, kalau pijakan kaki menurut gue tuh itu terlalu kecil ya. Mungkin dia ngukur waktu itu kaki bayi ya, kecil banget gitu loh. Lihat posisinya tuh harus kayak begini. Ini kan bahaya nih buat kaki kalau misalnya amit-amit sampai kita tabrakan dari sana tuh, kena kaki gitu loh. Kita kan nggak ada yang tahu ya ke depannya kayak gimana gitu. Bisa lah, harus digeser ke kiri ke tengahan sedikit kayak gitu loh, biar kaki itu proporsional gitu. Solusinya ada sih, kalau lihat di forum itu mereka pada nambahin kayak besi-besi gitu buat pijakan kaki atau pelindung kaki gitu, cover gitu. Cuma kan kalau menurut gue kayak motor galon pakai besi-besi kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ini joknya sih empuk, tapi buat jalan lama itu nggak terlalu empuk, lama-lama ngempes gitu loh. Ya agak sakit ya kalau gue nih. Sama soknya tuh keras ya. Di forum katanya suruh pakai soknya X-Max kalau mau enak. Ini susah nih. Sama ini buat pijakan kakinya, dia tuh nggak proporsional juga tuh. Gue harus pakai tangan buat ngeluarin.
Nah kayak gitu ya. Jadi kalau pakai kaki itu nggak bisa. Dia bikin juga, aduh nanggung-nanggung banget sih Polytron, ampun deh. Ini kecil, tapi dampaknya lumayan loh buat boncengan gitu loh. Kadang anak sama bini gue, nggak bisa ya, gituin dulu. Ya ampun, kita harus berhenti dulu, siapin pijakannya dulu. Dan satu lagi ini penyakitnya Polytron. Gue pesen 5 Mei, baru datang 23 Mei. Dan sekarang udah tanggal awal Juli. Belum datang juga ini nopol STNK. Ya kalau BPKB oke lah 2 bulan. Nopolnya ini masa udah sebulan lebih belum ada. Berarti kan sebulan ini gue cuma bisa buat kepake ke Indomaret Alfa doang gitu. Kalau bawa ke kantor yang 20 kilo agak-agak worry ya. Takut kenapa-napa di jalan. Nah setelah kekurangan, nggak bijak juga kalau gue nggak bilang kelebihannya. Nih kelebihannya juga banyak juga. Yang pertama adalah harganya murah, 16 juta. Dengan kekurangan-kekurangan tadi, lo bisa maklum sih sebenarnya. Bisa tambah-tambahin 100 sampai 1 juta lah buat tambahan, buat ekstranya itu. Terus dengan motor listrik, hidup lo jadi lebih simpel. Nggak harus ngantri di SPBU beli bensin. Emang di SPBU sih cepat, paling 10 menit. Kalau ngecas lu bisa 4 jam buat dari 0 ke 130 km. Cuma biayanya itu cuma 7.000 perak. Bayangin 7.000 perak buat 130 km. Kalau PC kan kemarin 1/40 atau 50 lah, bayangin aja. Terus kemarin di forum ada yang info pakai fast charging itu bisa 1 jam itu sampai full. Kalau nggak salah harganya 2 jutaan ya. Terus lu nggak ada drama-drama tuh buat servis, ganti oli segala macem. Di motor listrik lu nggak ada kayak gitu, nggak ada oli, nggak ada rembes segala macem. Bayangin lu udah irit ratusan ribu rupiah setiap bulannya. Oh iya, satu lagi pajaknya. Pajak mobil listrik gue aja cuma 150.000 setahun. Gimana motor? Motor paling 20.000 kali ya. Coba deh kalian udah yang bayar pajak motor, komen ya berapa kalian bayar pajak. Oke, kelebihan selanjutnya adalah motornya tuh nggak berisik ya, nggak ada suara sama sekali kayak gini. Nah ini tambahan ya, kemarin juga ada yang nanya, bang kalau nyuci BLDC-nya aman nggak? Aman aja selama nggak di steam kencang banget kayak gitu. Dibaca forum sih pelan-pelan aja, jangan disemprot kencang banget pada saat dicuci steam kayak gitu. Ini gue cuci di rumah aja sih, masih siram gini doang perawatannya. Oke, kayaknya cukup sekian ya video plus minus dari motor ini. Ya kesimpulannya lu cuma bayar 16 juta masih worth it dengan kekurangannya segala macam dan kelebihan juga banyak. Biaya sewanya 160.000 sebulan, tapi lo harus ambil yang 6 bulan ke atas, itu harganya 160.000 per bulan. Oke, kalau suka video seperti ini jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.